إلى حضرة سلطان الأولياء في هذا الزمان حضرة الشيخ محمد عبد الغفار المسلول قدس الله سره وجاء من أهل سلسلة قديرية نقشبندية مع السريالية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Di hadapan guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghafar Al-Maslul Qaddasallahu sirrah, dan hormat kita semuanya untuk para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surena Sirnalasa. Juga di hadapan wakil talqin yang dihadirkan Kiai Haji Dr. Andus Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Semoga Allah berikan selalu kebahagiaan untuk beliau, senang dan menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan para pecinta kesucian jiwa, para ikhwan dan akhwat yang menempuh hakikat keikhwanan yang insya Allah akan selalu bersama la ilaha illallah, kapan saja, di mana saja Allah berikan kesenangan dan kebahagiaan, sehingga sampailah kita mampu mengejawantahkan kalimat guru, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatinya senang kalau ada zikirnya. Untuk Sohibul Hajat, Ibu Hajah Tuti dan keluarga, mantu, cucu, anak dan semuanya, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah, berkah semuanya segalanya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita mendengarkan ilmu yang dijelaskan oleh kiai kita tentang pentingnya istiqomah zikir kepada Allah. Memang zikir ini dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu akan jadi satu problem, termasuk bagian dari masalah. Karena sisi lain ulama yang tidak bertarekat itu menganggap zikir itu ya apa saja zikir. Baca Quran ya zikir, baca sholawat zikir, baca tasbih ya zikir, tahmid ya zikir, takbir ya zikir, berbuat baik juga dibilang zikir. Kalau memang itu sebagai zikir, tapi pasti setiap sesuatu itu ada rajanya. Sebagaimana Tuhan saya tadi bilang, malaikat ada gurunya, manusia ada gurunya, jin juga ada gurunya, aku adalah guru dari semuanya. Lalu berzikir pun begitu. Ada zikir yang disebut zikir hasanat, zikir baik. Jadi orang nggak harus ditalkin, mengucap la ilaha illallah itu bagus. Bagus. Baca subhanallah bagus. Baca Quran pun bagus, sholawatan bagus, apapun bagus. Namanya zikir hasanat, zikir kebaikan. Itu baik, itu bagus, tapi belum tentu afdol. Belum tentu afdol, karena afdol itu adalah paling utama. Maka ibaratnya orang berlomba lari maraton. Kalau sering nonton berita olahraga, ada orang berlari yang paling hebat, yang juara cuma satu. Nanti yang kedua juga juara dua, yang ketiga juga juara tiga, yang keempat juga juara, yang berharap juga juara.
Namanya juara harapan, cuma harapan. Tapi dia sudah ikut berlomba, ikut lari. Di sini letaknya zikir itu afdalu dzikri. Fa'lamu, maka pakai kata fa'lam. Annahu, pakai annahu lagi. Cuman satu yang disebut oleh Nabi, yaitu la ilaha illallah. Jadi hanya satu. Afdal itu satu. Ya kan? Fa'lam annahu itu satu. Karena isimnya mufrad. Hanya satu. La ilaha illallah. Maka orang yang dipilih adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Siapa menetapkan kita zikir? Allah. Di mana dasar dalilnya? Dalilnya Tuan Syekh Abdul Qadir diberi buku seluas mata memandang untuk mencatat nama muridnya sampai hari kiamat. Ini kalau orang lain, orang belum kenal tarekat, mendengar ini langsung lari, Pak. Bisa juga langsung pingsan. Sesat ini. Wah, bahaya ini. Gak bahaya tah. Wah, ini angel ini. Masa Tuan Syekh Abdul Qadir diberi buku seluas mata memandang untuk mencatat nama murid-muridnya sampai hari kiamat. Terus sekarang gini, tahun berapa Syekh Abdul Qadir itu lahir? 661. Kemudian wafatnya wafatnya itu 690. Jadi kira-kira 600 lah. Umurnya kan 91 tahun. Ya kurang lebih begitu. Berarti kira-kira tahun 700. 700 apa? Masehi. Apa Hijriah? Oh 1000. Ya 1000. Jadi Hijriahnya sekarang 1447. Berarti kira-kira berapa tahun yang lalu? 750 tahun. Masa 750 tahun nama Salamin sudah ditulis di dalam bukunya Tuan Syekh? Dalil ini, Pak. Tuan Syekh diberi buku seluas mata memandang untuk mencatat nama murid-muridnya sampai hari kiamat. Ayo coba. Pikirkan coba. Ya, Salamin ada namanya. Jatimulya. Ya, Jatimulya nggak tahu lah tulisan aslinya kayak apa ya. Aslinya kan orang Madiun. Masa ya? Enggak, kita ini orang sudah punya guru, makanya utamanya itu adalah guru. Kamu mau amalan apa kayak yang bisa terbang, kayak yang bisa menghilang, nggak bisa balik lagi kayak itu kalau nggak ada gurunya itu jalannya rusak. Jadi yang utama itu sebetulnya guru. Nih kali ini, aku adalah guru dari semua. Wah, kalau mendengar malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, manusia aku guru dari semua, wah lari. Karena apa? Tidak ada namanya dalam catatan bukunya Tuan Syekh Abdul Qadir gitu maksudnya. Apapun bagian kita terserah Allah, terserah guru, terserah Tuan Syekh sekarang. Mau jadikan apa silahkan. Ada orang yang diuji sakit silahkan. Yang penting sakitnya tahu. Yang jadi masalah ini kan sakitnya dia nggak tahu. Kok gua dikir jadi sakit-sakitan. Oh, dikir jadi sakitan. Kalau sakit-sakitan mah nggak masalah ya. Sakit beneran yang repotnya. Kalau cuma sakit-sakitan. Ada orang kayak kita begini nih, kayak begini, kita begini nih, mendengar manqobah, tanganku tidak lepas dari kepala murid-muridku walaupun muridku ada di ujungnya timur. Aku ada di ujungnya barat. Ujung barat di mana? Aku pernah umroh. Saya pikir matahari tenggelamnya di sekitar situ. Ternyata masih 10 sono lagi tenggelamnya.
Nggak tahu di mana kita tenggelamnya. Tempat tenggelam matahari itu di mana? Coba ilmuwan yang kuliah tanya sama dosennya, matahari itu tenggelamnya di mana? Ufuk barat. Bukan ufuk barat, namanya sebutnya maghrib. Maghrib itu tempat gorib, tempat menghilang, tempat tenggelam, tempat tenggelam. Berarti kan ada tempat itu. Nggak, kalau ditanya di mana kira-kira? Kapan tenggelam itu? Tenggelam di sini, tapi masih ada di Medan. Ya percaya nggak? Ya. Kalau nggak percaya sekarang Bapak ke Medan, pasti matahari masih ada di sana. Soalnya sampai sana siang. Jadi mataharinya masih ada, belum tenggelam. Paham betul? Ini roto angel ini bahasa nih. Makanya sedikit-sedikit gaul sama orang kuliahan, Gus. Iya. Di mana tempat tenggelam matahari? Masya Allah. Kalau ada isim, ada didahului dengan ma atau mi atau mu, itu menandakan tempat. Maghrib, tempat tenggelam. Berarti ada tempat tenggelam, itu ada. Tapi di mana? Di mana coba? Makanya di dunia ini perlu diketahui nih. Di dunia ini namanya azan itu tidak pernah berhenti. Contoh sekarang di Indonesia ada bagian berapa waktu? 3 waktu. Waktu Indonesia bagian timur disingkat WIT, WIT. Waktu Indonesia bagian tengah WITA, WITA. Waktu Indonesia tengah itu daerahnya Bali, Sulawesi. Kalau Kalimantan Selatan masuk WITA, tapi kalau Kalimantan Barat masuk WIB. Beda Pak. Saya dulu pernah di Kapuas, perbatasan antara Banjarmasin dengan Palangkaraya, beda provinsi. Puasa, adzan maghrib. Maghrib itu beda 1 jam. Yang masuk di Banjarmasin itu sudah maghrib Pak. Yang masuk di maghrib sudah maghrib, tapi Palangkaraya nunggu 1 jam kemudian. Kadang Pak beda jalanan gitu. Tapi memang orang Islam itu mau jujur, Masya Allah. Memang dulu yang tinggalnya di RT situ, sahurnya di situ Pak. Nggak tukeran, nggak kayak kita curang ya. Sahurnya di sono agak siangan, bukanya di situ agak cepetan. Dasar bocah nakal. Itu Pak, Masya Allah. Itu makanya itu kalau di Indonesia tuh kayak ada namanya Katulistiwa. Katulistiwa itu kalau bahasa Arabnya Qatul Istiwa. Apa? Qatul Istiwa itu hanya garis edar. Nah, kalau orang Indonesia kan Katulistiwa. Orang Arab apa bilangnya? Qatul Istiwa. Qatul Istiwa dipanggilnya Katulistiwa. Gitulah. Kurang lebihnya gitu. Itu juga belum tentu ngerti kalau nggak kuliah. Makanya yang rajin untuk ikut patungan orang tua asuhnya, ya Mas dia. Iya, biar kuliahnya lulus, yang baru semester setengah aja udah begini, udah kerennya kan. Bagaimana kalau semesternya full nanti sampai 8, sampai skripsi. Waduh, Masya Allah. Tanya Pak Salamin tuh. Masya Allah. Kita, makanya tadi kembali, yang paling berperan itu adalah guru kita. Guru kita. Jadi mau dijadikan apa, yang penting nama kita sudah tertulis di situ, maka kita menjadi bagiannya. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai seseorang itu suatu kaum, maka dia bagiannya. Maka tidak salah guru kita memberikan maklumat kita harus berpeci merah. Ini banyak yang belum ngerti, bahkan masih banyak yang ngeyel. Timbang pakai peci saja tongkat. Sampai abah itu bahasa kita, sering marah. Loh, tongkat harganya berapa sih? Membawanya kok berat. Berat itu karena apa? Berat membawa tongkat, berat pakai peci merah putih itu tandanya dia rendah hormatnya kepada guru. Iya, rendah hormatnya kepada guru. Karena dalam Muharram itu haknya kan hormat.
Kemarin di Sukabumi dijelaskan hormatnya itu menjadi penanda bagi kesungguhan seorang murid. Karena Abah sering bilang begini, Abah mah nggak butuh orang yang pintar. Ya, makanya wakil talqin ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang doktor, ada yang profesor. Tapi yang paling diutamakan oleh Abah adalah yang nurut, yang tinggi hormatnya. Karena apa? Kalau diterangkan iblis itu sudah di surga, di mana? Di surga. Ibadahnya kepada Allah 185.000 tahun. Berapa? 1.000 tahun. 185.000 tahun ibadah kepada Allah, tinggal di surga. Dia tidak hormat apa siapa? Hanya tidak hormat kepada Adam. Tidak hormatnya kepada siapa? Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat itu diperintahkan sujud kecuali iblis. Iblis itu hanya tidak hormat kepada Adam. Nah, kalau ada ikhwan tidak hormat sama guru, cirinya mana? Cirinya berat. Cirinya berat. Berat itu seperti entah masing-masing beda-beda karena catatannya beda-beda. Berat nyari duitnya karena Anda kurang hormat. Berat ibadahmu karena kamu tidak hormat. Coba kamu berpikir, sebetulnya Abah nyuruh zikir itu untuk apa untuk kita? Gitu. Abah senang dengan manakib walaupun usia beliau sudah lanjut, Pak. Secara manusiawi, Pak. Kemanusiaannya 85 tahun itu, Pak, bukan muda lagi. Mana tadi? Pergi kemana? Ke Sukabumi. Dari Sukabumi ke Pak Haji Kultur. Sampai Pak Haji Kultur langsung ke rumah sakit RSCM karena Pak Haji Kulturnya di ICU. Dari RSCM balik lagi manakib. Masih sempatnya. Coba Masya Allah. 85. Ya. 85. Kalau Kang Trisno kan baru 58. Ya. 57. Ya, 57. Insya Allah sampai 58. Lah, ya nggak apa-apa, tinggal amin. Karena kalau memang sudah selesai tugasnya, ya tadi kan, nama murid-muridnya Tuan Syekh itu semuanya diserahkan kepada Tuan Syekh. Dan Tuan Syekh itu tahu siapa yang mau celaka, siapa yang bahagia. Tahu celaka dan bahagia untuk siapa? Untuk yang namanya dalam buku. Berarti ada yang bahagia, ada yang celaka. Sebagai bukti bentuk keadilan Allah. Adilnya siapa? Allah. Masa yang dikir 3 sama yang dikir 3.000 kamu bilang sama? Ya nggak mungkin. Maka sekarang posisinya adalah kita yang berlomba. Ada hadis pendek, sabakul mufaridun. Kata Nabi menjaga itu di depan sahabat-sahabat. Sabakul mufaridun. Sabakul mufaridun. Sabakul mufaridun, pemenang lomba. Kenapa? Saat kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, kita tidak mengejar. Ya kan gini, Pak. Takdir itu kan ada 2. Ada yang ditakdirkan karena usaha kita. Contohnya gini, Pak. Kita punya bibit jagung hibrida 7 tongkol. Tapi kamu genggam. Tumbuh nggak? Kamu punya jagung, bibit jagung hibrida, lalu kamu tanam, pasti tumbuh. Dan kalau ditanamnya dengan benar di tempat ardo, di tempat yang diridhoi Allah, itu tumbuhnya, Pak, 1 mata biji jagung tumbuh dengan segalanya. Segalanya itu apa? Batangnya, daunnya, kembangnya, kelobotnya. Kelobot tahu nggak? Nah, kemudian jagungnya sama janggel-janggelnya, sama rambut-rambutnya. Kalau nanamnya benar,
di tempat yang diridhoi. Makanya kita ini sudah apa saja sebetulnya sudah nyambung, sudah ketemu semua. Makanya slogan kita itu ilahi anta maksudi waridho. Sudahlah, kalau memang orang nyari ridho ya pasti dapatnya ridho. Itu waridhoka matlubi artinya apa? Keridhoanmu yang ku cari. Kalau orang nyari ridho pasti akan dapat ridho. Nah ini orang sengaja nggak tahu ridho, nggak mau nyari ridho, terus dapat ridho. Adil nggak Allah kalau begitu? Ya enggak lah, masa Allah adil begitu? Allah yang adil itu orang nanam tadi jadi tumbuh. Orang yang tidak nanam dia tidak, itu namanya adil. Masa iya yang dikirnya males, yang sholat tahajudnya males, yang manakibnya males, kepengennya sama, duduk bareng abah yang mana? Itu maksudnya ini jadi catatan kita sebagai ikhwan. Jadi semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Gitu. Benar kita mengutamakan numpak karomah. Memang kemana-mana numpak karomah. Karomah. Ya. Naik kendaraan karomah. Yaitu berkahnya karomahnya guru. Tapi ada kalanya, ini ada kalanya seperti tadi yang diterangkan dalam hikam itu. Siapa orang yang dalam keadaan baik-baik tapi tidak ibadah kepada Allah, maka Allah menyiapkan rantai bala dan bencana untuk menyeret dia agar dia ingat kepada Allah. Itu tadi maksudnya ya Kamal itu. Jadi kalau memang kamu waktu sehat walafiat, kecukupan, duit ada, waktu ada, diundang manakib nggak datang. Diajak gak dikir gak datang, diajak berbuat baik gak ikut. Makanya kan ada anekdot guyonan gini. Ini orang, kalau orang ibadah katanya rezekinya akan banyak, lancar, berlimpah. Tapi kenapa orang ibadah ini malah susah? Karena apa? Dicari di waktu duha dia gak ada. Di waktu tahajud malaikat mau bawa duit gak ada. Waktu Isra nggak ada. Katanya sudah tertulis namanya di daftar bukunya Tuhan saya, ditulis, dicek semuanya. Anu ada, si Anu ada. Tuh antrin. Mas sebaki. Begitu turunnya malaikat kan sibuk tadinya ke Jatimulya. Mau mindahin nganterin ke Pengasinan. Pas di Pengasinan dia pindah lagi pergi kemana nggak tahu. Nggak ketemu malaikat, akhirnya ya nggak dapat sampai hari ini. Tapi sudah pasti sudah disiapkan bagiannya masing-masing. Tinggal kita mensyukurinya. Makanya sudah kemarin saya jelaskan di An-Nur, sebetulnya ibadah kita ini baru latihan. Latihan apa? Jangan kamu merasa kamu udah ibadah. Kamu baru latihan ibadah. Latihan dzikir. Karena dzikir yang sejati bukan begini. Mau dzikir kayak begini. Dzikir kok kalau ada temennya. Kalau nggak ada temennya nggak dzikir itu namanya latihan. Nah iya. Nggak usah malu. Memang kelas kita ini masih kelas belajar, kelas latihan. Kalau latihan gak mau? Latihan gak mau coba nambah angel. Dia setahun sekali juga mau. Masya Allah. Ini makanya kalau ngaji katanya harus muhasabah, ngitung diri, nggak usah ngitung orang lain. Hanya kalau kata bahasa Sunda, ulah sok beratku bawaan batur. Biarin dia males malu, jangan ikut. Yang aneh itu dia juga males, nggak apa-apa katanya gitu. Memang nggak apa-apa. Sama dengan gini, dia waktu merokok juga nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa. Tapi dibalik nggak apa-apa itu tanda kamu merendahkan, tidak hormat dengan apa yang memberikan perintah. Hati-hati. Memang nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa memang. Tapi iblis 185.000 tahun ibadah sudah ditempatkan di surga, hanya meleset tidak hormat kepada Adam atas perintah Allah. Akhirnya apa? Diturunkan ke bumi. Makanya kalau salah gua apa ya? Kok kayaknya dzikir udah, manakib rajin, tahajud iya, tapi lo ada yang nggak beres, ada yang nggak hormat dengan gurumu. Teliti masing-masing. Apa yang perintah guru belum kamu lakukan? Bapak tongkat.
Kelihatannya sepele, maaf aja. Kelihatannya sepele, tapi Anda menyepelekan. Kalau memang ikhwan ini yakin benar iman, benar bahwa Kanjeng Sultan Aulia di zaman sekarang Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu adalah hujah Allah. Tadi kan dibilang pengganti Rasulullah. Loh, Rasul loh, Pak. Kamu udah ditalkin baiat kepadanya loh. Tapi kok nggak hormat loh. Kira-kira seandainya dihukum pantas gak? Sangat pantas dihukum. Apa hukumannya? Hati susah, jiwa resah, hidup sulit, banyak masalah. Apa yang harus kulakukan? Tak tentu arah dan tujuan. Selesai. Iya, padahal sudah gamblang, sudah jelas. Zikir ini adalah obat dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit tamak, penyakit serakah, penyakit tidak tahu diri. Kalau penyakitnya sembuh, tumbuhlah rasa kesadaran diri dan rasa sabarnya tebal. Sakit yang dibutuhkan apa? Sabar, Pak. Seluruh penyakit obatnya cuma satu. Sabar. Sabar. Nanam jagung, baru sebulan kamu panen, bisa nggak? Ya enggak, harus ada ketentuannya. Nah, kamu udah ditalkin 6 tahun. Umpama ini 6 tahun itu kamu harus mengumpulkan poinnya harus 1000. Tapi sudah 6 tahun kamu baru dapat poin 100. Bagaimana kamu akan sampai ke poin 1000? Orang kamu males. Dikirnya males, dikir semangat. Kadang-kadang karena yang dikir yang lain merem, dia mah nggak gerak bisa. Goblok itu mas kata saya. Dikir kalau kata guru suruh gerak. Makanya kata saya kalau lu masih susah, pikirin apa yang kamu tidak hormat dengan gurumu. Di antaranya kata-kata sabda gurumu belum kamu lakukan dengan maksimal. Itu. Nah kalau sudah maksimal, sudah semua apa yang dikatakan guru udah dijalani, kok masih juga belangsak, itu mah ujian. Kalau belum ikut kuliah udah ujian. Nah ini kan angel ini, baru daftar masa ujian. Masa baru target langsung diuji, mungkin nggak kira-kira? Enggak mungkin. Baru daftar masa diuji. Dikasih pelajaran dulu terus menerus. Kalau orang sekolah setiap hari masuk dikasih apa? Pelajaran. Nanti setiap minggu ada tes, namanya ulangan mingguan. Nanti ada kantor bulan, dites. Nah bulanannya ada, catur bulannya ada, kemudian apa, semesteran ada, dan ada ujian akhir semester untuk menentukan orang ini naik atau tidak. Lah kamu masih di bawah terus, kelas 1 aja. Kapan naiknya? Orang naiknya tuh harus tengah malam. Coba tanya Pak Ardi, kalau naik malam apa siang Pak Ardi? Yang bisa malam. Malam. Jawab aja angel. Tinggal jawab malam gitu dah. Ini naiknya siang ketahuan orang, ketahuan anaknya, ya nggak jadi. Terus kalau naik malam apa siang? Maksudnya bukan. Maksudnya untuk menaikkan derajat itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ya makoman mahmuda, supaya sampai ke makomah mahmuda, sampai kepada makom terpuji, itu harus ada ibadah tambahan. Malam apa siang? Malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, supaya ada tambahan buat kamu. Sudah belum? Terus apa saja isrok is yang 7 itu belum. Sampai duha belum. Terus jamaah di awal waktu belum. Pakai peci merah putih belum. Pakai tongkat belum. Rajin manake belum. Khotaman Senin asar. Kemis asar belum. Khotaman ba'diyah kalau sendiri enggak. Litab'il bara enggak.
pengen naik. Ya. Elah. Aduh, masya Allah dah. Nanti capek kita bicarakan diri sendiri aja habis. Ya Allah, cukup ya. Besok manakib di Kang Muhyiddin. Lupa ya. Ya, besok malam Minggu di Haji Muhyiddin. Muhyiddin. Nah, malam Seninnya ini di mana? Nggak ada. Muhyiddin, itu Wahidin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sampean tak maafkan lah. Aku pemaaf. Malam Senin nggak ada. Malam Senin ini kosong. Di Al-Falah saya sudah bisik-bisik sama Abah. Abah tanggal 19 kan di Jagat Ares. Duhurnya di Abah di Buya Soleh. Nah, bagaimana Bah kalau sorenya ke Al-Falah? Tuh, saya udah bilang langsung di telinga beliau. Al-Falah. Iya Bah. Jadi kan pagi Abah di Jagat Ares, duhurnya di Buya Soleh. Maghribnya di Al-Falah Bah. Al-Falah ya. Bilang Lukman ya, bilang Lukman. Saya karena sudah habis salam sama saya nyari Lukman nggak ketemu. Yang ketemu Lukman Kiai Kusairi. Saya kan bilang Kiai Kusairi. Kiai saya sudah bilang sama Abah. Tapi suruh bilang Lukman. Dia ketemu Lukman. Kang Lukman. Terus ngabarin, Kiai kata Kang Lukman, Abah dari Abah Kiai Soleh langsung persiapan manakib di Lembang. Di Subang. Di Subang. Jadi untuk Al-Falah di schedule ulang. Diprioritaskan nanti dan waktu. Nah kalau memang mau diprioritaskan, saya mau bawa ke Masjid Agung Al-Barakah. Setuju betul? Setuju. Kan udah lama, udah hampir setahun ya. Kita di Masjid Agung saja atau ke Grand Wish. Pokoknya nanti kita manakib yang bersama. Karena selama ini kalau saya diem juga nyatanya ya nggak ada yang gitu. Aku tadinya nunggu karena aku ini udah tua lah ya, pura-puranya udah tua. Jadi kalau pengurus itu kan regenerasi lah gitu. Ada yang muda-muda lah jalan gitu maksud saya. Jangan kita gitu. Ya aku makanya diam aja. Kok nggak ada kabar-kabarnya ini? Sudah hampir setahun nggak ada di Al-Barakah nggak ada. Ya. Iya. Apakah saya harus yang teriak-teriak gitu kan? Makanya insya Allah lah nanti itu jadi jawabannya untuk Al-Falah. Kan kemarin saya janjikan saya akan ngomong sama Abah. Saya udah ngomong. Nah ini untuk informasi terakhir, insya Allah dalam waktu yang paling dekat sekitar seminggu lagi kain kafan merah putih sudah siap. Jadi untuk tahap pertama memang sistemnya pabrik Pak, ada minimal order, duitnya terlalu gede kalau pabrik. Jadi sistemnya tidak berjahit. Kalau yang punya Abah kan berjahit, merah disambung dengan putih berjahit. Kalau kita ini nyetak yang tidak berjahit. Jadi pakai pabrik. Nah pabrik itu ada minimal order lah. Minimalnya kalau 100 roll itu 1 roll 1.500 berarti 15.000 meter. Duitnya kurang lebih 330 juta. Nah duit saya baru ada 300.000. Cuma gimana? Tapi sudah ada, tinggal nyari kurangnya kan? Iya, tinggal nyari kurang. Maka orang pikir nggak usah takut lah gitu ya. Sudah pasti kain kafan kamu sudah ditenun. Harus yakin. Beras yang akan kamu makan sudah ditanam oleh petani. Percaya nggak? Dulu Agus dilahirkan ibunya. Kemudian istrinya juga dilahirkan oleh ibunya. Agus dan istrinya itu tidak pernah kenal. Tapi Allah sudah melahirkan Agus dari ibunya. Allah juga melahirkan jodohnya dari ibunya. Percaya nggak sih? Nah tinggal gitu aja, ngapain repot-repot. Kalau memang takdirnya Pak Salamin mati harus dibungkus pakai kain merah putih, anaknya akan ketemu kain merah putih. Nah kan yang sebagai kunci, angkat dan junjung tinggi hormat kamu pada guru. Tadi jangan rendah hormat, kamu juga rendah. Kenapa orang jadi mulia? Karena hormatnya tinggi. Makanya kalau hormat itu yang tinggi. Itu ya. Insyaallah Allah berkahi semuanya. Segala barokah karomah. Abah Aus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi nasta'inu syurul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.